Ngomong lagi. Ayo Onta, kamu tunjukkan di mana rumah saya nanti. Betul ya. Dan tadi saya sudah mencoba berwudu di sini untuk mendapatkan barokahnya, keberkahan, dan untuk kesini harus bayar 10 real ya satu orangnya. Dan di sini juga cukup nyaman karena ada tempat duduk, tempat istirahat di sini. Jadi saya pun mencoba untuk wudu, semoga mendapat keberkahan agar saya bisa bergembira terus. Assalamualaikum ya. Dan di sore hari ini hawanya cukup sejuk. Dan tadi saya lihat suhunya sekitar 24 derajat, sehingga di Madinah ini tidak terlalu panas ya, dan lebih dingin daripada di kota Mekah. Setelah itu saya akan berangkat ke Medan Magnet ya. Kita akan melihat bagaimana proses mobil berjalan sendiri tanpa harus menggunakan mesin, karena di situ banyak batu-batu magnet. Ya, kita ikuti acaranya ya. Besok pagi kita akan ubah khusus acara khusus lagi. Yuk. Lagi di Sumur Asdak ya. Di sini Madinah banyak sekali orang-orang yang artinya berlibur lah di sini ya, untuk melihat, untuk santai ya. Dan ini sumur ini katanya dari dulu adalah pada waktu Rasulullah melakukan wudu dan airnya terjatuh ke sini, dan pada saat itu sumur itu bisa airnya menyembuhkan segala penyakit. Dan kita kalau berwudu di sini bisa mendapat keberkahannya insya Allah ya. Kita lihat dulu ya sumurnya ya. Oh iya sumurnya teh. Nah, saya mau mencoba berwudu juga di sini ya. Nanti untuk penjelasannya saya tunggu ustadznya ya. Pohonnya langsung akan bergembira pisan. Jelaskan dong, Ustaz, gimana sumur Asdak ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa followers ya. Anda sehat selalu dan berkah amin ya rabbal alamin. Ya, kita sekarang berada di Sumur Asdak ya. Sumur Asdak ini yang mana sudah dikenal sekarang. Kalau di zaman-zaman dulu belum dikenal, karena apa? Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah langsung dikiram langsung menuju ke Masjid Kuba. Padahal tidak, akan tetapi Nabi Muhammad SAW itu langsung menuju tempat pemukiman Omar bin Auf. Seperti itu. Yang Omar bin Auf itu di sini. Yaitu karena di sini itu sudah jelas karena ada sumber mata air waktu itu. Jadi sebelum membangun Masjid Kuba itu, sebelum Masjid Kuba, sebelah sana Masjid Kubanya Mas. Oh iya kelihatan ya, aman. Pas di belakang Masjid Kuba posisinya. Jadi di sumur ini dulu itu tidak terlalu jernih, akan tetapi dengan berokahnya Nabi Muhammad SAW, dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW, setelah Nabi Muhammad SAW mengambil wudhu itu sisa-sisa wudhunya Nabi Muhammad SAW itu mengalir di sumur tersebut, lalu sejernih sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang sumur ini tidak ada putusnya, tetap mengalir. Dan kembali lagi ke depan, Nabi Muhammad SAW itu di waktu singgah di sini selama 3 hari sebelum membangun Masjid Kuba ya. Jadi setelah itu Nabi Muhammad SAW sudah disambut. Sumur ini perlu diketahui juga sebelum
Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, itu sumur ini sudah ada. Akan tetapi tidak setelah hijrahnya kan Nabi Muhammad. Iya benar Bu. Karena apa? Dengan adanya Nabi Muhammad di sini dan langsung ambil itu jernihnya minta ampun, masya Allah. Rasanya juga beda, ada rasanya. Malah ada rasanya beda sama sumber-sumber mata air yang lain. Benar seperti itu. Jadi dan perlu diketahui juga ini kenapa disebut dengan sumur gembira. Selain dinamakan sumur Azdak, itu juga disebut dengan sumur gembira. Karena sebelum Nabi Muhammad hijrah sudah diketahui oleh kaum Umar bin Auf di sini, kabilah bin Auf ini sudah senang karena ada utusan Allah Subhanahu wa taala yang akan di sini bersinggah di sini seperti itu. Jadi setelah itu Nabi Muhammad datang sudah dalam keadaan bergembira menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terutama orang yang mewakafkan tanah di Masjid Kuba itu namanya Kulsum bin Hadam. Besok saya akan jelaskan. Terima kasih Bunda. Makasih ya. Bunda. Ya. Nah, itu ya. Tadi saya sudah mencoba berwudu di sini untuk mendapatkan barokahnya, keberkahan, dan untuk ke sini harus bayar 10 real ya, satu orangnya. Dan di sini juga cukup nyaman karena tempat duduk istirahat di sini. Jadi saya pun mencoba untuk wudu, semoga mendapat keberkahan agar saya bisa bergembira terus. Assalamualaikum ya. Tadi sudah melihat sumur dan saya berkeliling untuk melihat ini adalah kebun kurma. Hanya sayangnya kurmanya belum tumbuh ya, belum ada buahnya yang muncul. Jadi ini belum musimnya, tetapi ini adalah kebun kurma. Dan di sore hari ini hawanya cukup sejuk. Dan tadi saya lihat suhunya sekitar 24 derajat. Sehingga di Madinah ini tidak terlalu panas ya, dan lebih tinggi daripada di kota Mekah. Dan tempatnya kalau untuk sore hari ya di kota Madinah ini cukup cozy. Dan kita bisa melihat berbagai tempat untuk duduk bersama dengan keluarga dengan gaya-gaya Arabik ya. Seperti di sana kita lihat selain ada sumur juga ada tempat yang kita bisa lihat, tempat-tempat duduk, tenda-tenda gaya Arabik, dan juga ada pemandangan kita bisa melihat di sini angsa ya. Sini angsanya indah. Lihat mereka memelihara angsa juga nih. Ada juga tempat permainan anak-anak. Sedikit mencapai di Jabal Mahdi ya, di mana ini tempatnya duduk dan ini tempat tidak ada hubungannya dengan sejarah Rasulullah, tapi ini hanya untuk sebagai wisata saja. Teman-teman umroh biasa suka dibawa ke sini. Ini Jabal Mahdi kita dapat lihat gunungan-gunungan, batu-batu ya, cukup banyak. Dan tempatnya asik juga, ada bisa bermain onta dengan harga 10 real dan juga bisa beli jagung atau kopi. Dan ada es krim juga di sini ya. Kita lihat. Ya, naik onta yuk. Ya. Ngomong lagi. Asik. Saya mau menunjukkan rumah saya nanti di mana sama onta ini. Ayo onta, kamu tunjukkan di mana rumah saya nanti. Nah, namanya Jabal Mahnet atau yang disebut dengan Gunung Berani atau Gunung Berani ya. Nah, kita perlu disaksikan ini ada dorongan udah jadi 110 sekarang. Tanpa ini kesombongan sopir bisa langsung dilihat. Kakinya naik tanpa gas sudah 120. Dira jangan lupa, jangan lupa. Itu sudah 120 tuh. Masya Allah, tabarakallah. Terus kecepatannya sampai 120. Jadi ini dalam keadaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini saya ada di Kuba lagi, di mana nih hari kedua saya di Madinah. Betapa indah dan senangnya saya di sini karena suasana nyaman. Dan hari ini saya minta diterangin lagi nih sama Pak Ustadz Jamal tentang bagaimana Kuba ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa ya yang
followersnya Bunda Cantik ini, masalah ya. Ini sejarah Masjid Kuba ini yang mana yang pertama poinnya saja, langsung poin-poin saja biar gak basa-basi ya. Yang pertama poinnya itu adalah masjid yang dibangun pertama kali oleh Nabi Muhammad setelah hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, yaitu adalah setelah bermukim di sumur yang kemarin kita jelaskan seperti itu langsung membangun Masjid Kuba karena Nabi Muhammad SAW mukim di sini selama 10 hari. Sudah ada 2 poin. Yang pertama bangunnya Masjid Kuba ini yang pertama oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi Muhammad itu bermukim di Masjid Kuba ini di Umar bin Auf ini, kabilah Umar bin Auf ini selama 10 hari. Dan perlu diketahui juga di Masjid Kuba apabila sholat 2 rakaat di dalamnya bersih dan sebelumnya harus bersih-bersih dulu. Kalau kita para jemaah nih itu bersih-bersihnya dari hotel. Wudu ya? Wudu ya, bersih-bersih, dibilang bersih-bersih itu hadas kecil, hadas besar ya. Yang tentunya lalu datang ke Masjid Kuba ini dan sholat 2 rakaat itu mendapatkan pahala seperti umroh. Bayangkan pahala umroh ya. Kita kalau di Mekah kita harus keliling tawaf sampai 14 kali sama sa'i. Bayangkan cuma sholat di dalamnya kita mendapatkan pahala yang sama. Itu keistimewaannya di Masjid Kuba. Alhamdulillah kita semua para jemaah yang sekarang yang dipimpin langsung oleh Bunda, yang ditulederi oleh Bunda, langsung kita sholat di dalamnya bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Saya juga sakit yang didengar sama Ibu Dokter, luar biasa. Saya juga sekarang alhamdulillah, barakallah. Semoga Bu Dokter sehat, panjang umur, banyak rezekinya, yang berkah dan panjang usia yang berkah. Amin. Terima kasih dan Kita semuanya sehat. Amin. Ustadz Jamil selalu dilindungi Allah. Amin ya Allah. Ya, berada sekarang ke kebun kurma. Dimana rata-rata ini jemaah-jemaah dari Indonesia membeli oleh-oleh di sini ya. Dan kita harus pintar-pintar memilih barang yang bagus dan harga yang murah biar sesuai. Ya, yuk kita masuk ke dalam. Oke, jalan. Di sini itu yang dinamakan kebun kurma ya. Kebun kurma ini adalah tempat di mana orang jemaah umroh dari Indonesia atau jemaah haji dari Indonesia, yaitu tempatnya untuk belanja kurma di sini. Di sini tuh biasanya ada untuk langsung dipetik, akan tetapi sekarang lagi belum musim, belum panen seperti itu. Jadi belinya di dalam, yang di pasar seperti itu, Bunda. Jadi di sini itu nikmatnya, indahnya kita bisa menikmati suasana kebun kurma sambil bersantai-santai. Sambil mencicipi ya. Sambil mencicipi kurma, sambil santai-santai seperti itu. Tak dulu. Aduh, Mama. Oke, makasih Mama. Mama baik banget ya. Iya, berjuang. Kita pesen lagi ya. Ada lagi nggak tambahan lagi? Udah. Gimana Ibu rasanya tadi kurmanya? Enak, ada kurma atswa ya. Dimana itu sunahnya tuh harus gagak itu ya, harus Daniel ya. Kurma itu kalau disunahkan ada 7 di setiap pagi itu Nabi Muhammad SAW ada 7 kurma, 7 butir kurma ajwa atau apapun yang penting. Tapi yang disunahkan, yang diafdolkan
itu yang ajwa, karena asli kurma ajwa ini yang menanam pertama kali yaitu Nabi Muhammad SAW. Kurma itu ada berapa macam jenisnya? Dan ada banyak macam kurma. Iya, yang pertama ajwa, sukari, ada Maryam dan segala macam. Seperti itu. Jadi perlu diingat lagi, di pagi hari kita disunnahkan untuk makan 7 butir kurma. Itu dijauhkan dari segala penyakit dari pagi sampai sore. Nah, dari sore sampai paginya lagi itu disunnahkan memakan bukan tapi 3 butir kurma. Iya. Pagi 7, sore 3. Itu kita mengikuti sunnahnya Nabi seperti itu. Terima kasih ya Ustaz. Sama-sama. Yuk, kita coba lagi yuk. Dah, coba lagi yuk. Satuin lagi sambil minum teh. Nah, ini ada beberapa kurma, saya nggak tahu namanya, tapi kayaknya enak banget. Rasanya mantap. Ini mantap. Bagus. Ini lebih kering katanya. Iya, coba. Gimana, Ma? Dalamnya itu ini kering keras, dalamnya basah enak. Itu namanya nggak tahu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sunandar kita sekarang berada di Jabal Uhud atau Gunung Uhud. Gunung Uhud itu maknanya adalah gunung yang Uhud itu dari kalimat satu, maksudnya ini menyendiri. Di antara gunung-gunung yang lainnya dia terpisah, kita nggak ada lagi gunung. Jadi ini dari situ sampai ke Satu ya? sini jadi satu, jadi terpisah. Biasanya kan ada gunung Ya. dari jejer, ini terpisah. Nah, ini adalah lokasi di mana Rasulullah SAW berperang bersama para sahabatnya yang di Madinah masih 2 tahun, belum banyak orang Islam pada saat itu. Dan Rasulullah sambil kita jalan. Jadi Rasulullah SAW itu ya pada saat perang Uhud memerintahkan 50 sahabatnya di itu namanya di bukit yang sedikit ini. Ini namanya Jabal Ainain atau bukit mata-mata. Oh, Kalau sekarang mungkin sniper ya. leper ya? Sniper. Kalau sekarang namanya Jabal Rumah. Jabal Rumah. Rumah itu maknanya pemanah. Nah, di sana Rasulullah SAW memerintahkan 50 sahabatnya untuk standby menghadapi orang-orang kafir yang akan menyerang. Puncaknya di sana? Jadi menyerang dari arah kota Mekah. Ya. Kemudian Rasulullah menghadapi orang tersebut di sini, sehingga orang-orang tidak orang-orang kafir tidak bisa menyerang secara langsung Rasulullah SAW. Tapi ternyata Rasul sudah berpesan, kalau nanti ada terjadi apa-apa, jangan turun sampai aku perintahkan. Ternyata ada sebagian dari sahabat yang di Jabal Rumah ini, ketika melihat orang kafir sudah kacau balau, ya sudah terlihat kalah, artinya beberapa orang turun. Ada menjelaskan sebagian 17 orang turun. Atau yang ada yang menjelaskan sebagian tinggal di sana tinggal 17 orang yang tinggal di atas. Nah, ternyata karena sudah tidak standby di sana, Khalid bin Walid yang menjadi panglima perang orang-orang kafir pada saat itu, ya, beliau melihat bahwa sebagian orang di sana standby turun, akhirnya dimanfaatkan, dia keliling, dia muter dari belakang. Kemudian setelah dia dari belakang, yang di sini menghadapi Rasulullah, di sana sudah lemah, akhirnya Rasulullah dan pasukannya dikepung dari depan dan belakang. Rasulullah SAW pun kalah. Ya. Qadarullah, ya. Qadarullah Rasulullah SAW pun kalah pada saat itu. Kemudian, ya, pada saat itu, ya, yang diantara yang meninggal adalah Hamzah. Hamzah itu disebut Asadullah, yaitu singanya Allah. Ya, karena apa? Kalau duel 1 lawan 1 tidak pernah kalah. Kebetulan pada saat itu dibunuh oleh Wahsy dari jarak jauh, ditombak oleh Wahsy, meninggal. Termasuk diantara Mus'ab bin Umair, salah seorang sahabat yang kaya raya. Kemudian dia karena membela Rasulullah meninggalkan semua harta bendanya, termasuk ayahnya Jabir bin Abdullah itu juga meninggal di sini. Ya. Dan akhirnya semua syuhada Uhud itu dikuburkan di sini. Ya. Bahkan sampai Rasulullah SAW ya mengatakan ketika ada yang mau dipindahkan ya kuburannya di luar dari pemakaman syuhada Uhud, Rasulullah disuruh kembali lagi. Dan insya Allah ya, kita bisa mengambil ibrah, kita bisa mengambil cerita bagaimana perjuangan Rasulullah SAW. Jadi dia muter di sini, ini Jabal Rumah ini. Oh, Jabal Rumah ini ya? Ya, dia jadi muter.
itu masih Uhud. Ini Jabal Rumaya untuk kemana? Dia mungkinnya lebih pendek. Itu pendek ya. Oh, seperti itu Jabal Rumah, Jabal Uhud. Iya. Yuk, saya sama dengan Mbak siapa nih cantik? Mbak Nur Hayati, kita mau naik ke Jabal Nail ya. Yuk. Kita lihat pemirsa di sini ya. Nah, ini adalah burung yang berterbangan di sekitar Jabal Uhud ini. Dan tadi yang kita naiki, insya Allah katanya itu ada di rumah Ustadz, itu adalah bukit yang akan nanti dinaikkan oleh Allah. Sehingga siapa yang menginjak itu siapa tahu ya. Saya pun selalu berdoa agar bisa masuk ke sini. Barakallah. Yuk kita ke Thailand lagi untuk melihat suasana yang lain lagi ya. Semoga semua pemirsa yang melihat bisa datang ke sini mengikuti acara ibadah umroh dan juga melihat pemandangan-pemandangan di sini yang indah sekali. Ya. Dan rasanya kangen terus ingin ke sini. Wih, burungnya Luar biasa. indah banget burung-burungnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari Jumat, di mana saya hari ketiga di Medina, dan hari ini adalah jadwal untuk ke Raudah. Saya bersama dengan Ibu Tuti, seorang pengacara di Bandung yang hebat, yang selalu bersama dengan saya untuk pergi di acara umroh ini, ya. Dan kita semua, alhamdulillah, selalu diberi kemudahan ya, Tuti ya. Ya, gitu. Dan kita bersama dengan rombongan tuh semuanya ada di belakang saya, yang mana kita semua akan pergi ke Raudah bersama dengan Ustadz Jamil yang sekarang sedang yang ganteng, yang cita-citanya, yang soleh, cita-citanya sangat besar. Dan kita akan berjalan. Ini sekarang ada posisi di Medina, di mana di sini banyak hotel-hotel yang dekat dengan dekat dengan Nabawi. Ini hotel yang mau dekat-dekat seperti ini. Ini ada hotel yang Al-Ansor. Sebetulnya kita menjauh nih dari Masjid Nabawi karena mau jemput teman-teman dulu di Hotel Ades. Di mana Hotel Ades itu adalah pintu yang mendekati masuk ke pintu Raudah, yaitu pintu 16. Saya tidur di Maden Hotel, di mana di situ masuknya pintu 25 yang cukup jauh kalau kita mau masuk ke Raudah. Tetapi kalau untuk sholat khususnya itu cukup nyaman ya. Tapi kalau mau ke Raudah terpaksa pintunya kalau nggak 32 atau 40 yang dibuka. Jadi kita harus hafal ya pintu mana saja yang harus kita masuki supaya kita lebih mudah untuk beribadah ya. Silahkan yang mau beribadah mohon dilihat, tanya ke travelnya kira-kira hotel apa yang didapatkan di Madinah atau di Makkah. Yuk kita ikuti ya sampai ke dalam nanti ya. Satu kuning, satu oranye. Ya, kemudian bagaimana Mama Dede? Jadi begini, ini tadi bilang ustazahnya kalau kita pakai yang kuning, yang oranye aja semua, yang kuning dilepas. Iya. Tapi nanti kita minta penjelasan dari Pak Ustadz. Jamil. Nah, Jamil. Lalu Mama Dede kok nggak pakai yang kuning atau yang orange? Karena kuningnya disimpan, kita semua pakai ini. Biar di sana kita masuknya grupnya sama. Yang tidak pakai ini kemungkinan diusir. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Semoga kita tidak diusir. Ya udah doain ya. Saya supaya tidak diusir bisa masuk ke dalam ya. Iya. Bye bye. Lancar-lancar. Sip semuanya. Saya bersama dengan Ustazah Amel yang akan mengantarkan masuk ke Raudah. Tapi di dalam Raudah ingat ya, nggak boleh foto, nggak boleh video ya. Ini sejak kapan sih mulai nusuk ini? Sejak habis corona. Ya, jadi harus ada aplikasi Peraturan dan ya. kita harus mengikuti peraturan, kalau Betul. nggak kita nggak bisa masuk Raudah. Oke. Karena memang supaya lebih teratur ya. Iya, Ya. sekarang peraturan ketat. Betul ya. Jadi harus mengisi dulu aplikasi dulu nusuknya supaya bisa ini ya. Kalau nggak nusuk ya, Yang ini sama Ustadz mana? Yang punya mama. Oh, yang
Nah, Mbak Amel sendiri udah berapa lama di sini? Aku baru 2 tahun. 2 tahun. Emang kenapa tiba-tiba menjadi di sini di Madinah gitu, bukan di Mekah atau dimanapun? Karena ada panggilan dari para travel, aku kerja di 2 kota, Mekah, Madinah. Alhamdulillah. Ya. Udah berkeluarga belum? Udah juga ya, sekarang janda. Ya sudah. Ya coba ya, jomblo-jomblo bahagia, nggak apa-apa. Nanti siapa tahu dikasih jodoh lagi sama Allah, ya kan? Nah, ya, nanti ya kita tunggu sampai ke dalam masjid ya. Nah, ini sekarang kita memasuki gerbang masjid. Dan dari gerbang masjid ini masuk ke pintu berapa ini dari sini? 328 ya. Dan kita sekarang akan memasuki pintu nomor 40 ya. Pintu 37. Oh ya. Ya, nanti kita akan jalan lagi. Ya, kurang lebih tadi kita berjalan sudah 300 meter ya. Sampai sana mungkin sekitar hampir 1 kilometer. Berjalan pagi sungguh indah. Di mana ini jam di Madinah kurang lebih sekitar jam 7:30 pagi. Dan hawanya bagus sekali. Dan inilah payung-payung yang indah yang dibuka biasanya dari mulai pagi hari dan ditutup nanti siang hari dibuka lagi. Sayangnya saya belum bisa menunjukkan saat payungnya terbuka. Jadi apa indahnya kita bisa melihat semua ini. Ya. Inilah saya bersama dengan rombongan untuk pergi ke masuk ke pintu yang mana kita akan mulai masuk. Nah ini kita lihat ya di sini ya. Nah ini ada Bu Bidan. Ya, satu grup tidak akan berangkat. Semua masuk ke pintu. Salam dulu ya. Dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hari ini akan bantu ibu untuk Raudah. Jadi sekarang antriannya ada 4. Kita harus sabar dan kita harus mentaati peraturan petugas. Karena kalau kita tidak mentaati peraturan petugas, kemungkinan kita tidak bisa masuk Raudah. Jadi apapun kata dia ikutin aja. Nggak boleh nyerobot antrian orang. Insya Allah. Karena kemarin ada yang nyerobot ID card-nya diambil, takut di-scan. Gitu. Jadi pertama-tama kita salam kepada Rasulullah. Kalau nggak bisa yang panjang, yang pendek aja. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar. Assalamualaikum ya Sayyidina Umar. Untuk sholatnya, entar di dalam kita ada diarahin petugas. Jadi kalau dia nyuruh sholat di masjid, berarti kita sholat di masjid itu tahiyat masjid 2 rakaat, duha 2 rakaat dulu. Kalau enggak disuruh di masjid, langsung antrian Raudah, berarti kita sholat semua di Raudah. Amin. Jadi kalau sholat semua di Raudah, tahiyat masjid 2 rakaat, doha 2 rakaat, taubat 2 rakaat, hajat 2 rakaat. Ya. Untuk doanya jangan begini, karena kita dianggap sudah selesai terlalu sebentar dalam Raudah. Jadi doanya di sujud terakhir sebelum salam. Dalam hati, bahasanya masing-masing, nggak boleh dipimpin. Nah, untuk peraturan sekarang, semoga aku bisa lolos di sana ikut masuk ke dalam. Jadi kita hitung dulu berapa orang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sim. Cantik-cantik semua bercahaya. Jadi selesai salam bangun, selesai salam bangun terus aja. Jadi 25, semoga aku bisa masuk ya. Amin. Ya Kalau Rabbal nggak Alamin. bisa masuk berarti aku di pintu keluar nunggu. Ya. Karena ini cuma urusan ini yang susah, urusan di dalam ibu-ibu tinggal sholat, nggak ada urusan apa-apa lagi. Ya, baik. Ayo kita bisa. Disinilah yang sekarang ternyata masuk Rodo ini agak sulit ya. Kita sudah disampaikan. Juga masuk ini udah berinding ya. Ya, Kita tahiyat masjid 2 rakaat. sholatnya hajat. Jadi kita kalau nanti di masjid, sholatnya ya tahiyatul masjid sama sholat tobat ya. Sama duha. Tapi kalau kita masuk di raudhahnya, kita bisa sholat 4 macam, yaitu tahiyatul masjid, sholat duha, sholat tobat, dan sholat hajat. Insya Allah ya, permintaan kita ya lancar, dimudahkan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan hajat-hajat kita dikabulkan akhirat. Amin amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah di Rabbil Alamin. Semoga dimudahkan semuanya. Dan hajat kita semua dikabulkan. Dan tentunya teman-teman yang melihat saat ini juga semoga semuanya diberi
dikabulkan oleh Allah, kemudahan dan kesehatan ya. Ketemu sampai di dalam. Insyaallah. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Ya, keindahan Nabawi ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkanlah manfaat kita akan memasuki Purworejo. Semoga lancar, aman, nyaman dan indah. Tidak ada yang melakukan penyerobotan sehingga akan dikeluarkan dari barisan ya, dan ID card-nya akan diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pintu pria ya, dan nanti kita harus memasuki pintu untuk khusus wanita ya, tidak boleh masuk pintu pria tentunya ya. Sudah ada jalurnya masing-masing untuk pintu masuk ke Masjid Nabawi. Kita mengucap salam dulu ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar. Jadi di dalam Raudhah itu, di mana dahulu itu bekas rumahnya Rasulullah, kita akan masuk ke kamar Rasulullah, yang mana Rasulullah sering bersolat, beribadah di situ. Yang beda karpetnya nanti warnanya dengan karpet di sekitar masjid lain, di sekitar masjid yang ada di dalam situ. Dan itu ada 3 makam, yaitu makam Rasulullah, makam Abu Bakar, dan makamnya Umar ya. Kita sahabat-sahabat Rasulullah sedang antri untuk masuk ke pintu 32 ya, pintunya 37. Itulah pintu 37 ini ya, untuk masuk ke dalam air jam-jam kalau mau minum. Nanti ada air jam-jam juga. Jam-jam kalau Oh iya ya, kita semuanya ada di soalnya kan duduk dibuat buat jam-jam. di karpet pintu 37, di mana semuanya harus antri ya. Tidak bisa lagi seperti itu tadi. Hati-hati yang berfoto itu nggak boleh. Lagi antri lagi, beberapa kali antrian kita masuk, jadi masuk pun menggunakan aplikasi ya, aplikasinya ada, jadi semua masih banyak sekali ya, semoga kita dimudahkan. Coba lihat ini antriannya, yang banyak sekali antriannya ya. Nah ini kita ada di belakangnya, jadi yang kubah hijau ini adalah Raudhahnya ya, kita bisa lihat di sini. Nah inilah kita akan memasuki ke pintu Raudhah, di mana kita harus antrian begitu banyaknya, dan setiap antrian harus satu-satu, tidak boleh sama-sama bersatu. Dan saya berada posisi di belakang dari posisi grup Turkis, dan kita lihat sudah sangat penuh sekali ya, suasana di sini. Ini adalah grup dari kita, grup dari, nah ini Bu Dede, ini Bu Tuti, Bu Salam, ini dari Bandung Bu Nurhayati, ini Bu Nunung dari Lembang, ini juga dari grup-grup yang lainnya. Nah ini semuanya, ada Teh Irma yang cantik, ada Teh Heni juga, nah itu semuanya ada di sana. Ya, ya, sama Mama, sama Teh Heni, ya semuanya. Sudah mau mendekati Raudhahnya ya, dan sekarang masih kita antri, begitu banyaknya antrinya ya. Kita ini akan ke Raudhah ya, semoga kita dimudahkan, dilancarkan, dan dikabulkan semua apa yang kita mohonkan ya. Saya akan memilih tempat, insya Allah mau dapat tempat yang terbaik. Dan di sana makam Rasulullah, ada mimbar, ada makamnya Rasulullah di sana yang masih ditutup ini. Memang wanita tidak bisa langsung melihat makamnya, tetap masih dibatasi oleh pembatas.
Allah, dan betapa banyaknya ya. Alhamdulillah sudah bisa berdoa di sana. Sudah mau sholat Jumat kali ya ini ya, amat padat. Saya sekarang tadi sudah dari Rodoh, mau kembali lagi ke Masjid Madinah untuk melakukan sholat zuhur. Dan hari ini karena hari Jumat, betapa penuhnya nih ya Pak. Banyak sekali yang baru pulang dari masjid untuk sholat Jumat. Karena saya sebagai perempuan gak wajib sholat Jumat, jadi saya mau sholat zuhur. Dan setelah sholat zuhur saya akan keliling-keliling ya, untuk melihat bagaimana semuanya ada di sini. Perjalanan ini karena memang cukup luas juga ya, namanya. Kita akan ke sana ya. Kita lihat sini ya. Yuk, kita sholat dulu sebentar, habis sholat kita berkeliling-keliling ya. Yuk, kita lihat yuk. Ini baru pulang sholat Jumat, sudah penuh ya. Di sini memang sudah jelas ya tempat ibadah. Jadi memang penuh sekali ya. Saya akan masuk dulu, setelah itu saya akan berkeliling nanti melihat Madinah ini ya. Kita lihat semuanya ya. Ya, sholat wanita itu ada dimulai pintu yang sebelah sana. Ini pintu laki-laki ya. Ini memang di sini pintu laki dan perempuan itu berbeda. Dan sekarang cukup panas nih ya. Mungkin sekitar 24 itu udah panas banget ya, kayak di Jakarta ya. Jakarta nanti panas banget. Salah satu tempat keindahannya lagi ternyata banyak burung merpati yang sudah ya. Kalau kita lihat indah ya. Dan masih banyak tempat lain sebetulnya yang benar-benar bisa untuk wisata juga di sini. Ada beberapa tempat makan yang cantik yang mungkin nanti kalau saya temukan kita bisa ke sana ya. Saya akan keliling dulu sekarang ya. Yuk, kita keliling dulu. Wow, bagus sekali. Dan burung merpati ini adanya di depan pintu 338. Jadi kalau yang bawa anak-anak ingin main dengan burung merpati, masuk pintunya ke 338. Kita lihat ya di sini tuh ya. Dan bisa beli makanannya di sini, ada orang yang jual makanannya. Bisa diberi makan tuh ya. Dan keluarganya di sini. Kelihatan sekali kan jinak-jinak ya, lucu-lucu ya. Kelihatannya ya. Sekarang kita keliling lagi ke arah sana ya. Kan ada apa lagi di sana nih? Saya juga belum tahu nih, lupa lagi saya udah. Ada apa aja. Sekarang ternyata mau belanja dulu deh. Ada titipan dari teman-teman. Ada yang titip termos buat bawa nanti itu ya. Di tempat-tempat deh, sambil beli dulu nih. Ya, kita lihat dulu nih barang apa aja. Lihat dulu, lihat. Sini murah, lihat. Sini lihat, halal boleh, halal. Sini halal. Nah sekarang saya mau beli aswak, karena ini berbeda-beda. Ada 50, 60 saya bingung, tapi karena saya udah malas lagi jalan. Udah beli foto? Bisa beli deh. Buat foto ini video nih. Ayo ngomong. Video. Halo, nama kamu siapa? Mama Syarukan. Syarukan, oke. Syarukan, oke. Asep. Istirahat dulu. Kamu harusnya kasih murah dong. Kecil. Yang dua aja, pasti nggak? Besar. Insyaallah. Tiga? Besar hadir. Oke. Ayo jajan, alright. Namanya siapa? Rashid. Rashid. Rashid ini jualan nih lah. Kosmetik. Murah-murah katanya. Insyaallah. Toko orang Ansari. Masukkan di sini harga paling bagus insyaallah. Insyaallah ya. Langganan sini ya. Ayo yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, sekarang saya hari keempat ya di Madinah ini, di mana hari keempat ini adalah hari terakhir. Saya akan pulang ke Indonesia dan sekarang jam menunjukkan sekitar pukul jam 11 dan kelihatan sudah. Untungnya saya banyak gedung di sini ya, sehingga dingin. Biasanya panas sekali. Dan saya mohon maaf tidak bisa membawa pemirsa ke semua tempat, di mana sebetulnya tempat di sini banyak sekali tempat-tempat yang cukup menarik untuk dilihat. Dan ada beberapa pasar murah yang harganya jauh lebih mudah dari kita beli di toko-toko itu. Jadi kalau bisa harus mencari betul-betul, kita mencari
tempat-tempat yang bisa kita membeli barang-barang lebih murah. Karena saya tertipu terus terang, bukan tertipu ya, mungkin salah saya nih. Membeli korma yang harganya Azwa 60 sampai 80 real, kan di pasar kurma cuma 15 real. Jadi adanya tuh di belakang Hotel Ades ya. Jadi kalau Hotel Ades tuh jalannya ke sana, nanti mungkin bisa dilihat lah ya di Google Map Hotel Ades tuh di mana lokasinya. Jadi sekali lagi untuk pergi ke Tanah Suci kita perlu kesabaran, perlu keikhlasan, dan juga jangan lupa harus menjaga stamina tubuh. Karena di sini kita akan banyak sekali beribadah yang memerlukan fisik yang kuat. Dan selanjutnya kita akan ke bandara ya, ke bandara untuk mulai pulang. Dan saya pulang bukan dari Jeddah, tapi dari Medina. Ini baru pertama kali saya umroh pulang dari Medina. Biasanya saya pulang dari Jeddah. Ya. Baik, kita ikuti sampai nanti di bandara Medina ya. Yuk, jalan. Dadah. Nah sekarang saya sudah ada di bandara Medina, yang mana sebentar lagi ya mungkin 4 jam lagi lah kita akan pulang ke Indonesia. Dan sekarang sedang menunggu untuk check-in dulu ya. Dan nanti saya akan berpisah dengan Ustadz Jamil dan bersama-sama agar nanti Ustadz Jamil juga mengucapkan bye-bye kepada pemirsa semua ya. Yuk kita kesana dulu ya. Demikianlah perjalanan saya selama beribadah umroh, dan saya tidak bisa bertemu dengan ustadznya langsung untuk berpisah karena sibuk dengan tiket dan barang, semuanya tuh harus diurus oleh mereka sendiri, sehingga saya sudah masuk ke gate dan saya dapat gate 113, sedang menunggu boarding dan pesawat akan berangkat take off kurang lebih jam 6. Di 3 jam saya masih menunggu lah di sini ya. Dan jangan lupa untuk kita semua, kalau setelah mengikuti video ini, semoga bisa berangkat semuanya ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh. Dan jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen.